Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reihani Fadila, NPM 2101280051, kelas MBS B1 pagi. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mencari jumlah, nilai rata-rata, ranking, nilai maksimum, dan nilai minimum pada Microsoft Excel. Nah, adapun tujuan utama saya membuat tutorial ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah komputer. Dan pastinya untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman yang mungkin belum mengetahuinya. Oke, baiklah, kita lanjut saja ke tutorialnya. Di sini saya sudah meletakkan data dari Sekolah MA Aisyah Binjai. Sebagai contoh, saya hanya meletakkan 4 orang siswa dari 38 siswa. Nah, baiklah, di sini kita akan mencari jumlah dari nilai tes semester 1 sampai semester 2 dari seluruh siswa, ya, dari keempat siswa tersebut. Caranya bagaimana? Caranya sangat mudah. Teman-teman tinggal lihat pada notebook yang sudah saya sediakan di sini untuk melihat rumus-rumusnya, ya, bagaimana. Nah, jadi kalau mencari jumlah, yaitu rumusnya sama dengan sum buka kurung lalu tutup kurung. Oke, langsung saja kita praktekkan. Pastikan kursor kalian berada pada sales yang di jumlah pertama, yaitu milik Dewi Syukrila. Selanjutnya kita masukkan rumus sama dengan sum lalu buka kurung. Mengapa kita harus memasukkan sama dengan dahulu? Nah, jadi kalau kita tidak memasukkan sama dengan terlebih dahulu, maka Microsoft Excel tidak akan membaca ini sebagai rumus. Jadi dia akan membaca sum ini sebagai tulisan biasa seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau ingin mencari rumus, jangan lupakan yang utama, yang wajib adalah sama dengan di pertama kali, penulisan rumus. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Setelah sum, di sini kita lebih dipermudah, ya. Ada petunjuk di sini dari Microsoft Excel. Katanya disuruh memasukkan number pertama. Number pertama yang mana? Nah, yang pastinya adalah 50 punya si Dewi Syukrila. Langsung saja kita klik 50 dan disuruh memasukkan number kedua, yaitu 40. Langsung kita sorot ke kanan. Next, di sini diperintahkan setelah kita masukkan number, kita akan tutup kurungnya. Ini ada. Lalu kita tutup kurung dan enter. Nah, dan otomatis nilai akan terjumlah dengan sempurna dan akurat. Ini berlaku untuk yang bekerja sebagai TU di sekolah atau yang mengisi data-data yang banyak, ya. Nah, jadi kita nggak perlu lagi menggunakan kalkulator untuk menjumlahkan begitu banyaknya data. Jadi kita cukup menggunakan rumus pada Excel, maka otomatis dengan cepat nilai akan terjumlah seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai siswa kedua, yaitu Halimatul Zakiyah, sampai siswa keempat Elva Erdia. Bagaimana caranya? Gampang sekali. Nah, jadi untuk mencari nilai berikutnya kita tidak perlu memasukkan rumus seperti yang pertama. Kita langsung saja ubah kursor kita di ujung seperti ini, ujung yang sudah kita jumlahkan tadi. Lalu tekan mouse di kiri, tekan lalu sorot ke bawah dan lepaskan. Nah, jadi seperti itu. Gampang sekali kan? Jadi tidak perlu lagi memasukkan rumus-rumus yang seperti awal tadi, gitu. Nah, sangat mudah sekali. Nah, tugas kita selanjutnya adalah mencari nilai rata-rata. Kembali lagi kita melihat rumus di samping. Nah, cara mencari nilai rata-ratanya adalah sama dengan average. Buka kurung, masukkan number lalu tutup. Langsung saja kita praktekkan di sini. Nah, kita masukkan number yang mana? Sama yang seperti tadi. Di sini sudah masukkan number pertama dan number kedua, seperti itu. Oke, kita masukkan. lalu kita sorot ke kanan.
dan enter. Nah, untuk mencari yang selanjutnya seperti tadi, kita buat kursor di ujung seperti ini sampai tanda tambah, lalu kita sorot bawah dan lepaskan. Nah, seperti itu. Untuk bagaimana cara mencari ranking? Nah, untuk mencari ranking ini ada sebuah rumus yang akan dibukukan agar ketika kita mensorot ke bawah atau ke samping, dia rumusnya tidak akan lari atau berubah ya. Nah, bagaimana caranya? Lihat di sini. Di sini ada rumus ranking, yaitu sama seperti tadi, tetapi kita menggunakan tombol bekukan rumus. Langsung saja kita praktekkan. Pastikan kursornya berada pada sales ranking pertama yang punya Dewi Syukrila. Oke, masukkan sama dengan rank, lalu buka kurung. Nah, di sini ada petunjuk seperti tadi. Kita suruh memasukkan number. Jadi tidak ada number pertama, number kedua, karena yang dibutuhkan ialah number dari jumlah ini. Lanjut saja, kita klik 90, sales di jumlah 90, lalu diperintahkan kita suruh memasukkan titik koma ya. Nah, kita masukkan titik koma. Selanjutnya di sini kita suruh memasukkan referensi ya. Nah, referensinya itu dari nilai dari seluruh siswanya. Nah, seperti itu. Jadi gimana caranya? Tinggal kita tahan kursor sebelah kiri, kita sorot ke bawah, nah lalu lepaskan. Nah, setelah kita membuat referensinya, disinilah yang kita harus bekukan rumusnya, yaitu dengan mengklik tombol pada keyboard, yaitu F4. Nah, jadi setelah kita mengklik F4, maka rumusnya akan berubah menjadi dolar seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ketika saat kita mensorot ke bawah untuk ranking seperti tadi, kita kan kalau jumlah dan rata-rata tinggal kita cari yang rumusnya saja yang pertama, lalu kita sorot, otomatis akan menghasilkan nilai yang akurat. Nah, jadi untuk seperti itu, buat mencari ranking, maka kita harus membekukannya dulu agar ketika disorot tidak berantakan atau tidak lari. Oke, di sini setelah referensi disuruh memasukkan lagi titik koma. Nah, catatan buat titik koma itu tidak masalah. Jadi tergantung pada Windows masing-masing. Kalau memang diperintahkannya koma, maka kalian buat koma. Nah, jadi sesuai dengan settingannya sendiri. Oke. Selanjutnya di sini kita harus memasukkan order. Order itu, nah di sini sudah ada ya, diberitahu kalau 0 atau descending adalah nilai untuk ranking dari nilai paling tinggi hingga ke rendah maksudnya. Jadi kalau nilai si Dewi Syukrila ini 100, maka dia akan ranking 1. Dan jika nilai Dewi Syukrila ini 50, maka akan ranking ke bawah. Nah, jadi kalau ascending ini adalah untuk membuat ranking itu dari nilai terendah ke tertinggi. Maksudnya, jika nilai Dewi Syukrila ini mendapatkan nilai 50, maka dia akan ranking 1. Tetapi kalau Dewi Syukrila mendapatkan 100, maka Dewi Syukrila ini akan mendapatkan ranking paling akhir. Jadi disesuaikan aja mana yang cocok. Nah, di sini yang paling sesuai ialah memasukkan angka 0. Nah, lanjut aja, kita masukkan aja angka 0-nya. Lalu tutup kurung dan enter. Jadi ini tinggal kita sorot. Jadi kita tidak perlu khawatir karena di awal tadi sudah kita bekukan rumus. Jadi kalau kita sorot ke bawah tidak akan berubah. Nah, ini. Oke, berarti yang mendapatkan ranking 1 adalah Halimah Tuzakiyah. Nah, dari jumlah sudah bisa kita lihat nilai paling tinggi ialah Halimah Tuzakiyah dengan predikat nilai 130. Nah, berarti rumus kita sudah benar dan akurat. Nah, seperti itu.
Untuk mencari jumlah dan rata-rata yang di bawah sama seperti mencari yang di samping tadi. Nah, untuk itu di sini saya percepat saja ya. Nah, setelah kita sudah mencari jumlah dan rata-rata yang di bawah, selanjutnya tugas kita ialah mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, yang pertama kita cari dulu nilai maksimumnya. Nah, bisa kita lihat juga di notebooknya ya. Ini, jadi rumus nilai maksimum ialah sama dengan maks buka kurung lalu tutup. Oke, seperti itu. Lanjut, kita masukkan saja. Sangat mudah ya. Oke, untuk nilai minimumnya sama seperti tadi, sangat mudah sekali. Kita masukkan sama dengan min buka kurung, ambil dari nilai pertama Dewi Syukrila sampai ke nilai Elva Erdia, lanjut tutup kurung dan enter. Nah, itu kita sorot ke samping. Oke, seperti itu. Baiklah, tutorial bagaimana cara mencari nilai jumlah, rata-rata, ranking, maksimum, dan minimum cukup sampai di sini. Jika teman-teman punya pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan saja di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya akhiri saja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.